Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini saya Ahmad Nila Zuardi akan eh, menjelaskan bagian analisis yaitu di Excel. Di sini ada metode yang pertama, ada tiga metode. Metode pertama yaitu iterasi sederhana. Di sini kami menentukan fx-nya x pangkat 2 kurang 2. Kami turunkan menjadi x pangkat 2 kurang 2 sama dengan 0. Diturunkan lagi menjadi x sama dengan pangkat 2. Di sini kami langsung saja memasukkan, sebelumnya errornya itu 0,001. Langsung saja kami masukkan ke dalam tabel yang sudah kami buatkan rumus sebelumnya. Dan hasilnya yang kami dapatkan yaitu 1,41667 atau hasilnya convergent. Metode kedua yaitu metode Newton-Raphson. Di sini sama saja fx-nya kami tentukan yaitu x pangkat 2 kurang 2. Karena ini metode Newton-Raphson, jadikan f-aksen jadi 2x. Setelah itu jadikan f-aksen lagi menjadi 2. X awalnya kami tentukan menjadi 1 dan errornya yaitu 0,001. Di sini X-nya langsung saja dimasukkan angka awal yaitu 1, langsung saja ini hasilnya. Dan kami ditentukan sesuai rumus apakah convergent atau tidak convergent. Kami di sini dapat angkanya yang adalah convergent yaitu berhasil. Bisa memakai rumus ini. Setelah ditentukan tadi, langsung saja masukkan angka-angkanya ke dalam tabel ini yang sudah kami siapkan, itu rumus-rumusnya. Dan hasilnya kami dapatkan yaitu akar dari fungsi fx x pangkat 2 kurang 2 ini adalah 1,4. Setelah itu di sini ada metode terakhir atau metode ketiga, yaitu metode second. Metode second kami sama sebelumnya, fx-nya adalah x pangkat 2 kurang 2. X0-nya kami tentukan menjadi 0, X1-nya menjadi 1, dan errornya 0,0001. Di sini langsung saja kami masukkan angka-angkanya ke dalam tabel karena sudah tersedia sebelumnya, sudah kami masukkan rumus-rumusnya. Lalu hasil yang kami dapatkan adalah 1,142. Itu saja bagian dari saya yaitu analisis Excel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian coding, itu Muhammad Saufi Yulizar. Sebelumnya mohon izin, saya tidak mengaktifkan kamera dikarenakan kamera saya sedang bermasalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tila Zuardi yang telah menyampaikan penjelasan dari versi Excel. Nah, untuk saya sendiri, saya akan menjelaskan dari versi codingan. Di sini saya mengoding menggunakan VS Code, dan untuk bahasanya saya menggunakan Python. Dan untuk di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu beberapa aplikasi interaktif. Di sini saya menggunakan dua file ya untuk memisah antara uasmetnum/launcher/metnum.bat. Terus yang kedua adalah uasmetnum/launcher/metnum/launcher/metnum.bat. Nah, untuk yang kedua itu adalah fungsi utamanya ialah sebagai shortcut agar kita tinggal mengklik dua kali untuk memulai program. Salah. Lalu di bagian bawah itu ada get pip.py. Itu untuk menginstal sistem PIP atau package manager Python. Nah, secara manual jika untuk menjalankan sebuah codingan di dalam metode ini. Nah, untuk yang pertama ada di bagian metnum, di file metnum 2 versi ini ada file main interaktif.py. Ini adalah program utama versi interaktif atau mode terminal, di mana pengguna bisa memilih metode iterasi sederhana, Newton atau Raphson, bisa juga second.
untuk menginput data sendiri. Nah, fungsinya ialah mengarahkan user dengan inputan dinamis atau inputan simple, lalu menghitung akar dengan metode numerik sesuai yang sudah diterapkan oleh Mukbil Azwardi di bagian Excel. Jadi data Excel itu sama seperti apa nanti yang akan kita munculkan. Nah, lalu untuk main static.py itu adalah versi statiknya. Nah, kemungkinan ini akan bukan kemungkinan, emang seharusnya ini memakai data dari file atau ditulis langsung dari script. Nah, ini fungsinya ialah menjalankan perhitungan tanpa perlu input dari user. Oke, secara artiannya nanti kita coba demokan. Oke, untuk di sini saya juga membuat versi web. Ini versi web app. Di sini seperti aplikasi berbasis web kemungkinan dibangun dengan Flask. Saya membangunnya dengan Flask. Ini menyediakan antarmuka web untuk menjalankan metode numerik. Ini biar mempermudah user. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian codingannya. Kita ke bagian launcher dulu. Nah, launcher ini seperti yang saya bilang tadi adalah menggabungkan tiga versi. Nah, itu adalah versi apa namanya ini? Oke. Nah, seperti yang saya bilang, launcher ini adalah menggabungkan ketiga versi, yaitu iterasi sederhana, metode second, serta metode Ramson. Nah, apa sih keunggulan? Nah, keunggulannya di sini ada echo off. Echo off ini bertujuan untuk menyembunyikan perintah yang sedang dijalankan biar tampilan konsol itu lebih bersih. Nah, untuk baris yang kedua dan baris dan kedua sampai keempat ini adalah untuk menampilkan pilihan ke user. Nah, seperti pilihan satu itu menjalankan main static atau versi terminalnya. Versi yang kedua itu ada input manual, lalu versi ketiga adalah versi Streamlit. Nah, untuk baris kelima sendiri ini adalah versi Streamlit, yang mana yang langsung diarahkan ke web. Oke. Nah, di sini ada asset/p. Ini adalah prompt. Ya, program ini akan menunggu inputan dari user dulu, baru bisa berjalan. Nah, untuk baris ke baris if pilihan ini sampai ke baris goto selesai. Nah, ini adalah gunanya untuk user untuk memilih. Ini adalah pilihan satu yang ini. Pilihan satu, lalu untuk pilihan selanjutnya itu ada di CDMetnum 2 versi Python Interactive PY goto selesai. Ini untuk menjalankan yang bagian ini. Lalu yang ketiga untuk menjalankan perintah Streamlit. Di sini saya menggunakan Streamlit untuk menjalankan sebuah web. Oke, nah jika inputan angka tersebut tidak valid atau tidak desimal, maka sistem akan memunculkan pilihan tidak valid. Oke, coba kita demokan ya. Di sini harus memanggil dulu yang namanya launcher metnum.bat. Nah, launcher metnum.bat ini fungsinya ialah menggabungkan ketiga versi tadi. Coba kita klik enter. Nah, di sini ada pilihan program yang kita jalankan, lalu kita klik satu untuk menjalankan perintah satu. Nah, oke, di sini ada beberapa pilihan. Nah, bagian sini adalah bagian yang sudah tertampung di Excel. Oke, secara artian bagian ini tidak bisa dirubah sama sekali, hanya bisa dilihat. Nah, untuk bagian kedua, gimana sih kita menjalankan main interactive.py-nya? Ini adalah input manual yang diinput oleh user dengan syarat data harus desimal. Kita panggil lagi launcher metnum.bat-nya.
Oke, lalu kita jalankan perintah kedua. Nah, setelah itu akan muncul masukkan nilai awal x0. X0 misal 1,0. Oke, sini kita jalankan saja 1. Oke, lalu di sini kita coba di 3. Oke, di sini kita coba di 3 juga. Nah, maka di sini akan keterangannya berhenti. Oke. Nah, bersistem menunjukkan galat berhenti. Coba kita coba inputan yang tidak valid. Sorry. Kita coba panggil lagi ya. Kita coba 2. Kita coba ke 9. Kita coba ke 5,7. Nah, maka input tidak valid, pasti angka desimal. Ini jika inputan data tidak valid. Data valid pastikan angka desimal. Oke, coba kita ke perintah ketiga. Ini adalah versi web app. Saya jalankan menggunakan Streamlit. Oke, sorry. Nah, maka akan diarahkan ke web localhost-nya. Nah, di sini ada bagian localhost. Nah, di sini ada sebentar, sorry. Nah, di sini ada bagian localhost. Nah, metode numerik iterasi sederhana Newton, Raphson, dan second. Ini sudah ada angka-angkanya, terstruktur. Nah, oke, coba kita hitung ya. Nah, oke. Maka akan muncul serta konvergensi iterasi sederhana. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah tabel iterasi sederhana. Oke. Nah, untuk Newton Raphson-nya terdapat data-data seperti ini. Lanjutkan, lalu sampai berhenti. Oke. Nah, untuk second sendiri, nah seperti ini. Ini ada konvergensinya. Di sini ada juga data-datanya. Oke, kita lanjut ke bagian penjelasan Excel. Maksudnya penjelasan coding. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian main interaktif. Oke, nah sebenarnya untuk main interaktif ini adalah versi interaktif dari program metode numerik yang menghitung akar dari fungsi kuadrat fx sama dengan fx kuadrat min 2. Nah, untuk bagian penjelasan ini sendiri, ini untuk import numpy pp, import matplotlib, asplt, import pandas, aspd. Nah, ini untuk numpy np ini secara umum dipakai untuk operasi numerik. Lalu untuk matplotlib, pplot ini umumnya dipakai untuk menggambar grafik konvergensi seperti yang sudah grafik yang muncul tadi di web, itu gunanya seperti itu. Nah, untuk import pandas pd ini adalah menyimpan serta menampilkan hasil dari iterasi dalam bentuk tabel, namun tabel secara tersusun, dalam artian secara rapi. Nah, lalu ke bagian kedua, ini masuk ke def iterasi sederhana x0 max iter sama dengan 50. Nah, untuk x0 ini sendiri adalah tebakan awalnya, lalu untuk sendiri itu adalah toleransi error, lalu untuk max slash iter itu adalah batas maksimal sebuah iterasi. Nah, untuk def gx return 0,5 ini, nah ini adalah bentuk fungsi dari bentuk fungsi gx dari x sama dengan gx itu untuk x kuadrat sama dengan 2 atau akar 2. Lalu untuk bagian di bawahnya ini ada def fx return x 2 di min 2. Nah, lalu di bawahnya ada fungsi aslinya fx. Nah, ini adalah menampung hasil iterasi untuk simpan ke dalam tabel. Dalam artian adalah
untuk hasil sendiri ya, untuk hasil dari yang sudah kita tentukan di atas, yang sudah kita hitung di atas. Lalu untuk x1 ini ada x1 sama dengan gx0 ini ada penghitungan tebakan baru. Lalu untuk fx sama dengan fx0 ini ada untuk menghitung nilai fungsi fx pada tebakan yang sebelumnya. Nah, di sini beberapa tabel-tabel seperti ini adalah untuk menyimpan iterasi ke-1, tebakan lama, baru, nilai fungsi, serta status berhenti, lanjutkan. Nah, lalu gimana kalau error? Codingan error yang mana? Nah, kalau error maka di sini ada untuk errornya. Oke. Nah, untuk update nilai awal itu ada di return pd data frame. Ini untuk update nilai awal dengan hasil yang baru, lalu hasil akhirnya dikembalikan dalam bentuk tabel frame. Oke, yang ini adalah update nilai awal, lalu ini ada hasil akhir yang dikembalikan ke dalam bentuk data. Nah, lalu untuk bagian Newton Raphson ada di bagian ketiga. Ini adalah fungsi dari turunannya. Lalu ini adalah hasil dari fungsi turunannya atau tampung dari hasil iterasi. Nah, lalu di bagian for ini adalah untuk ngecek turunan. Nah, kalau 0 tidak boleh dibagi 0. Jadi hitung X baru dan rumus utama. Oke. Lalu untuk devsecond ini sendiri untuk devsecond ini adalah formulanya xn plus 1 sama dengan xn min fxn min f dalam kurang xn min xn kurang xn min xn tutup kurung. Oke, lalu untuk selanjutnya ini sama fungsinya untuk sebagai penampung data tebakan baru. Lalu untuk menyimpan data error update ada di return. Untuk bagian 5 ini adalah fungsi plot ya. Fungsi plot ini gunanya untuk membuat grafik dari hasil konvergen setiap metode yang seperti di tadi. Ini adalah membuat grafik iterasi disertai dengan nilai hasil lalu disimpan ke file sendiri. Saya membuat dengan versi PNG. Ini adalah fungsi main-nya ya. Seperti kita tahu x0 ini adalah tebakan awalnya, lalu x1 adalah tambahan nilai untuk metode second, lalu E adalah galat sendiri. Oke, ini ada df iterasi. Nah, df iterasi ini adalah untuk menyimpan hasil iterasi file Excel. Lalu untuk plot ini adalah untuk menyimpan hasil grafik dari tiap metode. Nah, terakhir adalah eksekusi program, yang artinya ini untuk menjalankan fungsi main jika file ini dijalankan langsung dari terminal. Oke, kita lanjut ke metode Oke, kita lanjut ke metode main static. Ini saya akan menjelaskan secara cepat saja. Nah, untuk penjelasan sendiri seperti NUP ini sebenarnya tidak digunakan dalam file ini. Lalu untuk matplotlib ini untuk membuat grafik konvergensinya, lalu untuk pandas untuk membuat tabel hasil iterasi. Lalu selanjutnya kita akan main static.
Nah, untuk import kita lanjut ke Matplotlib. Nah, untuk Matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik konvergensi yang seperti di web tadi. Lalu untuk pandas ini merupakan perintah untuk membuat tabel literasi. Kita lanjut ke dev iterasi sederhana. Untuk dev iterasi sederhana sendiri, mulai dari dev iterasi sederhana ini fungsi gx nya itu adalah bentuk dari x sama dengan g dalam kurung x untuk akar kuadrat. Lalu untuk fx sendiri adalah fungsi aslinya. Untuk datanya sendiri ini adalah menyimpan setiap iterasi yang sudah kita buat. Nah, kita lanjut ke bagian for i in range. Nah, untuk bagian baris ini adalah untuk menghitung x sama dengan gx x0. Lalu untuk kita ke bagian data, ini adalah data iterasi ke 1 nilai-nilai x, hasil fungsi serta ada status berhenti. Nah, apabila terjadi error maka sistem akan menghentikan proses. Nah, di sini ada update data lama menjadi data baru, lalu di sini ada mengembalikan hasil pada tabel atau mereload hasil seperti awal. Nah, kita lanjut ke dev Newton-Raphson. Untuk dev x di sini ini adalah fungsi turunan yang didefinisikan sama saja. Lalu di sini ada dev second. Nah, di sini sama saja lah. Cuman di sini ada proses iterasi Newton-Raphson ini adalah hitung fx dan turunan fx. F1 dalam kurung x. Nah, untuk jika turunan 0 maka proses dihentikan karena tidak boleh dibagi dengan 0. Lalu di sini kita menggunakan rumus Newton untuk hitung x baru, untuk simpan semua data pada tabel. Lalu adalah update data yang sebelumnya menjadi data yang baru lagi. Nah, di sini ada dev plot convergence. Ini bertujuan untuk sama seperti kayak tadi, seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu kayak di sini ada sumbu x untuk jumlah iterasi, lalu di sini sumbu y digunakan. Sumbu y ini adalah nilai x dari setiap iterasi. Nah, grafik ini disimpan sebagai file png dengan nama sesuai metode yang kita perlukan. Nah, di sini ada dev main. Untuk dev main sendiri ini menjalankan semua metode dengan input tetap. Nah, setelah itu di sini ada perintah tampilkan hasilnya, lalu simpan hasilnya menjadi CSV. Lalu kita buat grafik pada setiap metode menggunakan plot convergence. Oke. Nah, untuk di sini adalah perintah terakhirnya, ini adalah menjalankan fungsi main saat file ini langsung dijalankan. Oke. Nah, untuk bagian selanjutnya itu ada di bagian di bagian app.py. Nah, app ini sendiri merupakan versi app dengan Streamlit. Saya menjalankannya dengan Streamlit untuk menjalankan metode numerik seperti metode iterasi sederhana, Newton-Raphson, dan second. Nah, untuk kode lengkap serta codingannya sendiri, ini ada import AST. Nah, ini adalah bagian dari Streamlit untuk membangun antarmuka web. Oke, lalu ini ada pandas untuk menampilkan iterasi tabel, lalu ada numpy, lalu ada Matplotlib PyPilot untuk membuat grafik konvergensinya. Nah, di sini ada stset page config, page title metode numerik, web app, layout, white. Nah, ini bertujuan untuk membuat judul pada tab browser, tata letak seperti menjadi lebar atau penuh. Nah, untuk iterasi sederhananya sendiri ini ada beberapa sama saja seperti yang dijelaskan sebelumnya, cuman
bedanya ini versi web. Cuman ini ada data tiap iterasi dikumpulkan dan ditampilkan sebagai tabel. Nah, bedanya cuman paling di situ supaya terlihat lebih rapi. Lalu untuk Newton Raphson ini sama saja, menggunakan fungsi xn xn plus 1 sampai dengan xn, terus main fxn per f1 dalam kurang xn. Nah, di sini ada metode second. Nah, metode second di sini sebenarnya tidak butuh turunan. Nah, oke, dengan rumus xn plus 1 sama dengan xn min f dalam kurung xn, terus dalam kurung xn min xn min 1, terus per f dalam kurung xn min f dalam kurung xn min 1. Lalu di sini ada fungsi grafik konvergensi. Nah, di sini sama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini adalah untuk membuat grafik pada setiap nilai iterasi. Lalu untuk di sini ada apa namanya ini? Ada df, nah df. Oke, sorry. Nah, oke. Nah, untuk df ini sendiri ini berisi x new atau gx tergantung pada setiap metode. Nah, lalu di sini ada judul halaman seperti biasa, metode numerik, iterasi sederhana, Newton Raphson dan second. Lalu, nah di sini ada form inputnya. Untuk form inputnya sendiri ini ada x0, x1, ini merupakan tebakan awalnya, lalu ada ini ada untuk toleransi error. Nah, ini untuk form submit ini adalah ini untuk digunakan untuk eksekusi saat user mengklik tombol hitung gitu. Jadi hasilnya akan muncul di sini. Nah, ini adalah beberapa hasilnya. Ini adalah hasil ketika user mengklik tombol hitung tadi. Nah, di sini ada if submit. Ini adalah menghasilkan tab 1, tab 2, tab 3 terbagi menjadi 3 iterasi sederhana, Newton Raphson dan second. Ini untuk eksekusi. Oke, lalu di sini ada metode tampilan. Tampilan sendiri ini menjalankan ketiga metode untuk input user. Nah, lalu di sini ada tab iterasi sederhana. Nah, ini adalah hasil dari saat user menampilkan atau mengklik tombol hitung tadi. Ini maka akan muncul tabel disertai dengan grafik dari metode iterasi sederhana. Lalu di sini ada Newton Raphson dengan tampilan sama juga, tabel dan grafik Newton Raphson sendiri. Lalu di sini ada tabel grafik dari metode second. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Mungkin kiranya penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Mungkin segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.